Serial Sandiwara Radio Saur Sepuh dipersembahkan oleh Entrostop, obat sakit perut terlengkap, khasiat rangkap, dan Prokol, obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter, sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana. Naskah karya Niki Kosasi. Teknik dan montase Indra Mahendra. Pelan-pelan, awas kau terpleset. Jangan takut, aku pegang tali kendali kau. Beban di punggung kau sudah berkurang, sebab aku sudah turun. Ayo, aku bimbing kau. Pelan-pelan, kalau kau terpleset, Bibi Mantili akan jatuh dan terguling-guling ke bawah tanah. Bisa lebih berbahaya. Nah, sudah dekat. Ayo, ya. Nah, bagus. Guanya besar, kau bisa masuk sekalian, Daud. Ayo kita masuk. Jangan bergerak-gerak, aku akan menurunkan Bibi Mantili. Ya, aku akan baringkan Bibi Mantili di lantai gua ini. Kebetulan ada tonjolan batu yang datar. Di situ akan aku baringkan Bibi Mantili. Hup, ya, Bibi Mantili sudah terbaring. Sekarang aku harus membongkar keranjang pakaian untuk mencari pakaian kering buat menyelimuti tubuh Bibi Mantili. Kau kedinginan, Dawo? Ya, kita semua sama, kedinginan. Jangan takut, nanti aku akan menyalakan api unggun. Tapi di dalam gua ini tidak ada ranting-ranting yang kering. Gampang. Pohon-pohon kecil yang tumbuh pada dinding gua ini cukup kering. Bisa dijadikan api unggun. Lumayan. Ada api unggun meskipun kecil. Sudah cukup untuk menghangatkan badan. Bagus. Memang itulah seharusnya. Oh, siapa itu? Aku gembira melihat keuletanmu. Suaranya kedengaran, tapi orangnya tidak kelihatan. Siapa yang bicara itu? Apakah hantu penunggu gua ini? Atau jin, siluman, dan... Aku gembira melihat keuletanmu. Suara itu rasanya aku kenal. Aku gembira melihat keuletanmu. Hah? Itu suara Ayahanda Brahma. Ayahanda Brahma, jangan mempermainkan saya. Perlihatkan wujud Ayahanda. Wus, jangan berteriak-teriak di dalam goa. Ayahanda Brahma. Ayahanda pasti sudah lama berada dalam goa ini, tapi bersembunyi. Iya, aku memang sengaja menunggu kau di sini. Ayahanda mempermainkan saya. Kalau belum apa-apa aku sudah muncul. Kau pasti manja. Semua apa yang kau kerjakan mesti minta dibantu. Nah, aku senang melihat kau sudah bisa mengatasi segala kesulitan. Bagaimana caranya membawa orang sakit di atas punggung kuda, menaikkannya dan menurunkannya. Kemudian kau jalan kaki sambil menuntun kuda, menuruni jalanan yang curam dan licin di bawah siraman hujan lebat. Semuanya itu kau lakukan dengan benar. Tapi saya sangat sedih melihat Bibi Mantili keadaannya begitu rupa. Bisakah Ayahanda mengobatinya? Mari kita lihat. Aku akan memeriksa keadaan Mantili. Baik, Ayahanda. Parah sekali. Bagaimana, Ayahanda? Keadaannya sangat parah, Bentar. Bisakah disembuhkan? Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Ayahanda benar. Tapi tergantung sakitnya, bukan? Ada kalanya kita harus mencari obatnya bertahun-tahun.
Sebab obatnya belum ada, karena penyakitnya penyakit langka. Kau benar. Tapi mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Saya yakin, sebab ayahanda seorang yang mumpuni. Nah, benahilah gua ini. Sebab mungkin kita akan tinggal di sini berhari-hari sampai Mantili sembuh. Baik, ayahanda. Kasihan Bibi Mantili, ayahanda. 7 hari 7 malam tidur terus. Mukanya pucat, tubuhnya dingin dan kaku. Besok pagi dia akan bangun. Oh, benarkah ayahanda? Iya, bersamaan dengan matahari terbit, bibimu akan bangun. Sebab semua luka-luka dalamnya yang paling parah sudah sembuh sama sekali. Hore! Bibi Mantili sembuh! Bentar, kenapa kau menolong Mantili? Loh, kenapa ayahanda bertanya begitu? Sebab selama ini kau selalu membela Lasmini. Bahkan sampai hati bertengkar dengan Mantili. Karena kau tidak suka Mantili menjelek-jelekan Lasmini. Saya memang suka kepada Lasmini, ayahanda. Tapi tidak suka dan tidak setuju sama sekali dengan tindakannya menantang Bibi Mantili. Maka saya berpihak kepada Bibi Mantili. Apakah kau anggap benar tindakan bibimu Mantili itu? Ya, sebenarnya Bibi Mantili juga salah menerima tantangan Lasmini. Tapi kalau ditimbang mana yang berat dan mana yang salah, Lasmini yang salahnya lebih berat. Sebab menantang Bibi Mantili dengan cara yang terselubung. Maksudmu? Lasmini mengganggu Tumenggung Jamali. Ya, kau benar. Seharusnya tidak demikian. Kalau memang hanya untuk menjajal ilmu kesaktian, bertarung saja terang-terangan. Seperti dulu Taji Barnas si pedang perak menantang Bibi Mantili secara terang-terangan. Bertarung di tempat terbuka, ditonton orang banyak. Lalu sekarang bagaimana? Kau berbalik jadi benci kepada Lasmini? Ayahanda, saya tidak pernah benci kepada siapapun juga kepada Lasmini. Saya hanya mengutarakan sikap saya yang tidak setuju kepada perbuatannya. Saya mengajukan protes pada Lasmini, hanya itu, lain tidak. Terserah kepada dia. Dengan sikap dan pemikiran yang bagaimana, Lasmini akan menanggapi protes saya itu. Iya, sikapmu sudah benar, Bentar. Aku kagum dengan jalan pikiranmu di dalam menentukan sikap. Semua orang-orang Madangkara, dari tukang kebun, pelayan istana, emban dan dayang, sampai para pejabat tinggi, bahkan sampai Patih Gotawa, semuanya membenci Lasmini dan memperingatkan saya agar tidak berhubungan dengan Lasmini. Tapi justru tokoh yang paling penting di Madangkara, yaitu Raja Agung Madangkara, yang bahkan ayah saya, Ayahanda Brahma Kumbara, tidak pernah mengutik-utik persoalan itu. Seakan-akan Ayahanda menyatakan sikap tidak keberatan jika saya berhubungan dengan Lasmini. Mengapa begitu, Ayahanda Brahma? Kau mendesak aku, Bentar? Tidak, Ayahanda. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan saya itu tidak perlu dijawab sekarang. Nanti saja, bila Ayahanda sudah menetapkan saat untuk menjawabnya. Saya siap sedia untuk mendengarkannya. Iya. Kau benar. Tidak sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Badanku pegal-pegal. Di mana ini? Di tempat apa? Selamat pagi, Bibi Mantili. Bentar. Saya gembira sekali. Bibi sudah sembuh. Sembuh? Apakah aku sakit? Sakit apa? Iya, aku ingat. Aku bertarung dengan Lasmini. Pedang setan dan pedang perak terlempar dan aku roboh. Lalu ini goa. Benar, Bibi. Ini sebuah goa. Kenapa aku tidak mati? Dan kenapa ada di dalam goa ini? Dan mana Lasmini?
Mana dia? Ayo, kita bertarung lagi. Tenanglah, Bibi. Aku lemah sekali. Tenanglah, Bibi Mantili. Jangan banyak bergerak. Bibi masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Siapa yang membawa aku ke sini? Saya, Bibi. Kau yang membawa aku ke sini? Benar, Bibi. Bibi terluka parah dan pingsan. Lalu saya bawa ke sini. Jadi kau melihat pertarungan itu? Iya, Bibi. Tapi terlambat. Tidak sempat melerai. Lalu, kenapa kau menolong aku? Bagaimana, Bibi? Kenapa bukan Lasmini yang kau rawat? Bukankah dia pujaanmu, kekasihmu? Bibi Mantili. Kenapa harus berkata begitu? Lihat, Bentar. Yang membuat aku luka parah, aku terkapar, aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Tunggulah, Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku. Bibimu ini yang selalu menghalang-halangimu berhubungan dengan Lasmini. Sekarang kau boleh berhubungan dengan Lasmini. Pergi, pergi. Dadaku ngilu. Tulangku terasa copot semuanya. Bibi Mantili? Jangan sentuh aku. Kau kejam. Sama kejamnya dengan kekasihmu, Lasmini yang cantik cerita itu. Bibi Mantili, lupakanlah semuanya. Saya menyesal. Saya mohon ampun. Tidak. Jangan sentuh kakiku. Jangan mencium kakiku. Bibi Mantili. Kenapa kau jadi gelap mata, Mantili? Siapa itu? Seorang pendekar yang mengalami kekalahan tidak seharusnya membagi duta. Suaranya. Itu suara Kakang Brahma. Benar, Bibi. Itu suara Ayahanda Brahma. Kakang Brahma. Kemari. Kakang ada di mana? Di luar. Udaranya cerah, hawanya segar. Cocok untuk membersihkan pikiran yang kusut dan batin yang terguncang. Baik, Kakang Brahma. Mari, Bibi. Bibi Mantili, mari. Bencilah saya, marahilah saya. Tapi izinkan sekali ini memampah Bibi, membimbing Bibi keluar, menemui Ayahanda Brahma. Sudah. Jangan menangis. Masa harus menang terus? Suatu ketika harus kalah, bukan? Aku juga sering kalah. Dulu oleh Kartika. Malah aku hampir mati. Terus oleh Kijara. Aku tidak apa-apa. Sebab di dalam sebuah pertarungan harus ada yang kalah dan yang menang. Iya, Kakak. 7 hari 7 malam, aku dan Bentar merawatmu. Jadi Kakang sendiri yang menyembuhkan saya. Aku dengan cara kebatinan. Dan Bentar dengan obat ramuan-ramuan. Akar pohon, daun-daunan, getah buah, dan sebagainya. Bentar sudah mulai pintar membuat ramuan sendiri. Dan buktinya kau sembuh. Bentar. Kau tidak bisa menyalahkan Bentar sepenuhnya. Sebab Bentar sudah berusaha untuk menempatkan dirinya pada jalur yang benar. Itu adalah usaha yang patut dipuji. Bentar, maafkan aku. Maafkan bibimu ini. Aku terlalu menurutkan hawa amarah. Kau baik, Bentar. Terima kasih, Bibi Mantili. Nah, Bentar. Cepatlah bersimpuh dan menyembah pada bibimu dan mencium kakinya. Sebab bagaimanapun juga, kau telah melukai hati bibimu.
Dan kau Mantili, kau tidak boleh menolak disembah dan kakimu dicium oleh anakku yang juga adalah keponakanmu. Iya, Kakang. Bibi Mantili, saya menghaturkan sembah dan saya mohon ampun. Sembahmu, aku terima, Bentar. Terima kasih, Bibi. Nah, luka dalammu yang paling parah sudah sembuh. Hanya tinggal mengembalikan kekuatan tubuhmu. Dan itu tidak akan lama. Iya, Kakang. Kau bermaksud akan mempelajari ilmu kadikjayaan? Ilmu kedikjayaan bukan bidang Bibi Mantili. Benar, Bentar. Aku merasa malas kalau disuruh mempelajari ilmu kadikjayaan. Lebih baik Bibi memperdalam permainan pedang saja. Aku belum menemukan jurus yang baru. Jurus pamungkas dari pedang setan dan pedang perak, yaitu peleburan dua pedang mujizat, ternyata dengan mudah dihancurkan oleh Lasmini. Ayahanda Brahma, berikanlah kepada Bibi Mantili ilmu permainan pedang atau jurus tangan kosong yang paling dahsyat. Justru itu sudah aku persiapkan. Oh, benarkah Ayahanda? Benarkah Kakang Brahma? Ya, namanya adalah jurus Sri Gunting. Sri Gunting? Kau tahu burung Sri Gunting? Tahu Ayahanda, di kampung Jamparing banyak. Biasanya di pohon-pohon yang tinggi dan besar. Nah, Sri Gunting ini ternyata punya kemampuan yang hebat untuk mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat dan berbahaya. Kau tertawa, Bentar? Rupanya Ayahanda mulai mengalihkan perhatian kepada tingkah pola binatang untuk bahan ilham di dalam menciptakan sebuah ilmu. Apakah binatang lebih rendah dari olah batin sebagai penciptaan ilmu kadikjayaan? Tentu saja tidak, Ayahanda. Tapi Ayahanda kok rajin benar, sampai-sampai mengamati burung Sri Gunting. Aku mendapatkannya tidak dengan sengaja, Bentar. Oh ya? Iya. Ketika aku turun dari Gunung Sabah, sehabis mengunjungi Panembahan Pasupati, aku menjumpai sebuah pertarungan yang amat dahsyat. Pertarungan dua ekor binatang yang jenisnya sangat berbeda. Sri Gunting? Benar. Melawan binatang apa? Ular. Ular? Iya, ular Sabah. Ular Sabah? Saya baru mendengar namanya. Sejenis ular yang aneh, berwarna kemerah-merahan dan sangat ganas, dan berbisa. Jenis ular seperti itu hanya ada di Gunung Sabah. Makanya orang-orang menyebutnya ular Sabah. Burung Sri Gunting bertarung dengan ular Sabah. Dan Sri Gunting yang menang, iya kan? Hei, mengapa kau dengan pasti berkata bahwa Sri Gunting yang menang? Bukankah aku belum mengatakan siapa yang menang? Sebab Ayahanda tidak mengambil jurus ular Sabah, melainkan jurus Sri Gunting. Nah, sudah wajar bila yang menanglah yang ditiru. Kau pintar sekali. Kakang Brahma, apakah pertarungan itu demikian istimewa sehingga Kakang merasa perlu untuk mempelajari jurus Sri Gunting itu? Benar, Mandili. Sebab ular Sabah mengeluarkan ajian Waringin Sungsang. Yang benar, Kakang. Alangkah mustahil seekor hewan bisa memiliki ilmu kadikjayaan. Ya, aku sendiri bingung. Sampai-sampai aku mengira ular itu adalah ular jadi-jadian. Benar-benar tidak masuk akal. Tapi, lalu dengan cara bagaimana burung Sri Gunting itu dalam usahanya mengatasi ajian Waringin Sungsang? Sederhana saja. Sederhana? Iya. Sri Gunting menyuruh ke bawah ular Sabah. Bawah sekali. Dan dengan sentakan yang di luar dugaan, Sri Gunting melontarkan ular Sabah ke atas. Berbarengan dengan tubuh ular Sabah yang melambung ke atas, Sri Gunting dengan gerakan kilat melesat ke atas dan menyuruh ke kepala ular Sabah. Kemudian dengan sebuah patukan yang mematikan, paruh burung Sri Gunting yang tajam seperti gunting menghunjam dengan dahsyat ke kepala ular Sabah, tepat pada ubun-ubun. Dan habislah si ular Sabah yang ganas dan berbisa itu. Bukan main. Hebat sekali Sri Gunting itu. Nah, kalau kau ingin mengalahkan Lasmini, maka kau harus mampu menguasai apa yang telah dilakukan oleh burung Sri Gunting itu. Saya akan berusaha, Kakang. Kata Ayahanda, jurus Sri Gunting itu bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang. Tapi kenapa waktu Ayah bertarung dengan Ki Jara tidak mempergunakannya? Bahkan Ayahanda mengolah ilmu baru, yaitu ilmu lampah lumpuh. Memang, jurus Sri Gunting bisa mengalahkan ajian Waringin Sungsang. Tapi tetap mengandung tenaga gempur yang membinasakan. Nah, aku tidak mau begitu. Aku mau yang tidak bersifat membinasakan. Maka aku harus mencarinya. Dan aku berhasil menciptakan ilmu lampah lumpuh
yang sanggup menaklukkan musuh, tapi tidak bersifat membinasakan. Musuh kita kalah, tapi tidak celaka. Sakit pun tidak, cuma sekedar lumpuh. Dan itu pun bisa disembuhkan, asal mau bertobat, mengakui semua kesalahan. Jadi, itulah makanya jurus Sri Gunting itu diberikan kepada Bibi Mantili. Iya, sebab cocok dengan Mantili yang lebih mengutamakan kekerasan dan kecepatan. Ya, benar Ayahanda. Kakang Brahma, saya sudah siap. Baik, marilah kita keluar dari dalam gua ini. Bibi Mantili tersungkur, mencium tanah. Sulit sekali, Kakang Brahma. Iya, jurus Sri Gunting itu nampaknya sederhana dan mudah ditiru. Tapi sebenarnya sangat sulit. Bukan hanya harus menguasai kecepatannya saja, melainkan ketepatan. Benar, Kakang. Ketika sedang meluncur, dengan sikap tubuh tertelungkup, saya bisa melakukannya. Tapi ketika hampir mengenai tanah, saya harus membalikkan tubuh jadi terlentang. Itulah yang sangat sulit. Saya berkali-kali gagal terus. Padahal, kalau Bibi sedang bertarung di udara, Bibi dengan mudah dapat membalik-balikan tubuh. Meliuk-liuk, tengkurap, terlentang, miring, dan sebagainya. Tapi sekarang kok susah? Soalnya aku harus melakukannya ketika tubuhku hampir menyentuh tanah, Pintar. Itu yang aku tidak bisa. Pemusatan pikiranku menjadi buyar ketika aku melihat tanah sudah dekat sekali dengan wajahku. Sehingga tidak sempat lagi membalikkan tubuh. Dan akhirnya aku tersungkur mencium tanah. Lama-lama hidungku bisa patah, diadu terus dengan tanah. Hidung Bibi yang mancung itu biar jadi pesek. Kok malah berolok-olok? Mantili, Iya, Kakang Brahma. kau sudah sempurna di dalam melakukan pelontaran tubuhmu. Persis seperti yang dilakukan oleh burung Sri Gunting ketika melontarkan tubuhnya. Tapi saat yang tepat untuk membalikan tubuh tidak pernah kau kuasai. Nah, cobalah ulangi sekali lagi dan ikuti perintahku. Kakang akan memberi tanda kapan aku harus membalikkan tubuh. Iya. Baik, Kakang. Hup! Ya! Ya! Oleh, aku bisa, Kakang. Aku bisa. Bibi Mantili berhasil. Bagus. Bagus sekali. Sempurna. Iya, ternyata memang sangat ampuh, Kakang. Begitu saya membalikkan tubuh, kekuatan tenaga saya menjadi berlipat ganda. Aneh sekali. Kok bisa begitu ya? Itulah keistimewaan jurus Sri Gunting. Tanpa harus mengerahkan tenaga sendiri, tenaga itu akan muncul dengan sendirinya. Itu disebabkan karena ketika tubuhmu sedang meluncur, semua tenaga kekuatanmu mandek, terhenti. Begitu kau membalikkan tubuh pada saat yang tepat, maka tenagamu yang tadi terhenti meledak, menjadi kekuatan yang dahsyat. Pantas. Burung Sri Gunting itu bisa melontarkan ular Sabah yang besarnya dan kekuatannya 10 kali lipat Sri Gunting. Iya, tapi kau dapat melakukannya dengan tepat. Karena dibimbing oleh aku. Iya, benar, Kakang. Nah, sekarang kau harus bisa melakukannya tanpa diberi tanda oleh aku. Baik, Kakang. Bagus, bagus, bagus. Aku berhasil. Aku berhasil. Bagus, kau hebat, Mantili. Hari ini kau harus berulang-ulang melatihnya, sampai gerakan itu menjadi naluri di dalam dirimu. Iya, Kakang. Dan besok, kau harus bisa melakukannya sambil mempergunakan pedang. Dua-duanya. Pedang setan dan pedang perak. Baik, Kakang. Hup! Hiya! Hiya! Bagaimana, Kakang Brahma? Apakah saya sudah sempurna menguasai jurus Sri Gunting? Bagus sekali, Mantili. Sempurna. Berarti saya sudah bisa menantang Lasmini, bukan? Iya, Terima kasih, Kakang Brahma. tapi kau jangan membunuh dia. Sebatas tidak berdaya saja.
Di dalam hatimu jangan ada dendam, sebab dendam itu adalah dosa. Iya, Kakang. Di hatimu hanya ada satu niat, yaitu memberikan pelajaran pada Lasmini, sekaligus peringatan bahwa nafsu gilanya untuk menjagoi rimba persilatan adalah salah. Sebab di kolong jagat ini tidak ada jago, tidak ada juara, tidak ada tokoh nomor satu. Sebab yang nomor satu adalah yang maha kuasa. Iya, Kakang. Ayahanda Brahma, Iya, ada apa Bentar? untuk bisa menguasai ajian serat jiwa dibutuhkan waktu yang lama. Begitu pula ajian waringin sungsang, apalagi ilmu lampah lumpuh. Tapi kenapa Lasmini bisa menguasai ketiga-tiganya dalam waktu singkat? Bahkan bisa menggabungkannya menjadi sebuah ilmu baru yang amat dahsyat. Yang dipelajari oleh Lasmini bukan ilmunya, tapi intisarinya. Intisarinya, Secara garis besar. garis besar. Iya, diambil pokok-pokoknya saja. Yang diolah hanya garis besarnya saja. Jadi tidak menyeluruh secara utuh. Maka itu bisa cepat, tapi tidak sempurna. Itulah makanya hasilnya tidak sempurna juga. Benarkah begitu, Ayahanda? Iya. Dari ketiga buah ilmu kadikjayaan tingkat tertinggi itu, hanya ajian waringin sungsang yang bersifat menyerang. Sedangkan ajian serat jiwa dan ilmu lampah lumpuh tidak. Keduanya bersifat menunggu. Kalau diserang, baru menangkal serangan itu. Ya, benar Ayahanda. Saya juga heran. Waktu Lasmini mengerahkan ajian serat jiwa, kenapa dia menyerang Bibi Mantili? Begitu juga waktu dia mengerahkan ilmu lampah lumpuh, menyerang Bibi Mantili. Saya juga heran, apakah Lasmini mempergunakan ajian serat jiwa yang lain, atau ilmu lampah lumpuh yang lain? Tapi apakah ada jenis lainnya? Untuk bisa menguasai sebuah ilmu dengan sempurna, harus dipelajari sampai hal yang sekecil-kecilnya. Sebab kalau yang dipelajari hanya garis besarnya saja, maka hasilnya tidak akan sempurna. Akan nampak banyak kelemahannya. Benar, Ayahanda. Nah, sudah saatnya kita harus meninggalkan tempat ini. Kau Bentar, ikut bersamaku pulang ke Madangkara. Biarkan Bibi Mantili bertualang sendirian. Bibi tidak takut sendirian. Bentar, aku sudah biasa sendirian. Jangan cemaskan aku. Aku bisa menjaga diri. Hati-hati, Bibi Mantili. Terima kasih, Bentar. Nanti kalau Lasmini kalah dan cedera, kau akan marah kepadaku. Bibi Mantili. Bibi menyinggung-nyinggung soal itu lagi. Sebab aku tidak mau bertengkar lagi dengan kamu. Saya tidak akan marah, Bibi. Lagi pula, Bibi sudah berjanji tidak akan membunuh Lasmini. Hanya sekedar memberi pelajaran saja. Iya, aku tidak akan melukai Lasmini. Demi kau. Apakah kata-kata Bibi Mantili itu sebagai pertanda bahwa Bibi memperbolehkan saya berhubungan dengan Lasmini? Aku tidak memungkiri kenyataan bahwa kau memang suka kepada Lasmini. Jangankan aku, siapapun tidak akan kuasa membendung benih-benih asmara yang tumbuh di hatimu kepada Lasmini. Semuanya masih semu, Bibi Mantili. Masih merupakan bayang-bayang maya. Iya, kau benar. Dan aku senang mendengarnya. Nah, selamat tinggal Bentar. Selamat tinggal Kakang Brahma. Selamat jalan, Bibi Mantili.